Puji Tuhan, saudara-saudari. Topik persekutuan kelompok kita hari ini adalah mencari kehendak Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 berkata, "Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, bukan dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia." Saudara-saudari, sebelum kita diselamatkan, segala tingkah laku kita menuruti kemauan hati kita sendiri. Ketika itu, kita mengabdi kepada diri sendiri dan menyenangkan diri sendiri. Segala sesuatu kita lakukan asal sesuai dengan kegemaran dan kesenangan sendiri. Akan tetapi, sekarang kita telah percaya Tuhan, telah menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita pun mengakuinya sebagai Tuhan yang kita layani. Kita mengakui bahwa kita adalah umat tebusannya, miliknya, dan hambanya. Jadi, setelah kita beroleh selamat, terjadilah suatu perubahan yang mendasar, yaitu semua tingkah laku dan cara hidup kita tidak lagi menuruti kesenangan diri sendiri, melainkan harus menuruti kehendak Allah. Itu berarti setelah kita percaya Tuhan, inti kehidupan kita telah berubah. Intinya bukan bagi diri kita, melainkan Tuhan. Maka setelah kita diselamatkan, perkataan kita yang pertama ialah, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Perkataan ini pernah diucapkan Paulus, dan kita juga perlu mengucapkannya. Sewaktu kita menjumpai suatu urusan, kita harus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan-Mu saja." Perkataan ini harus selalu kita ucapkan kepada Tuhan ketika kita hendak menentukan masa depan kita atau memilih jalan yang harus kita tempuh. Saudara-saudari, hayat yang kita peroleh di dalam batin kita mempunyai satu tuntutan yang mendasar, yaitu menghendaki kita bertindak menurut kehendak Allah. Semakin kita melakukan kehendak Allah, batin kita akan semakin bersuka cita. Semakin kita tidak bertindak menurut kehendak diri sendiri, semakin lurus pula jalan kita di hadapan Allah. Bila kita bertindak menurut keinginan diri sendiri, lagi seperti dahulu, hati kita bukan hanya tidak merasa senang, sebaliknya akan merasa susah. Jadi, bagi orang yang telah beroleh selamat, bila ia semakin bertindak menurut kemauan diri sendiri, ia akan semakin resah tanpa sukacita. Namun, bila ia semakin bertindak menurut hayat baru, yaitu menurut kehendak Allah, ia akan semakin merasa damai sejahtera dan bersukacita. Itulah satu perubahan besar dan ajaib. Sukacita orang Kristen tergantung pada melakukan kehendak Allah, tidak tergantung pada menuruti kemauan sendiri. Sekarang kita mau belajar cara mengetahui kehendak Allah. Sekarang yang menjadi masalah ialah bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah. Seringkali kita mengira kita adalah manusia yang hidup di bumi. Bagaimana mungkin dapat mengetahui kehendak Allah? Dengan cara apakah kita dapat mengetahui kehendak Allah? Bila seorang Kristen ingin mengetahui kehendak Allah, ia harus memperhatikan 3 hal. Jika ketiga hal tersebut bisa dicocokkan, maka pengetahuan kita atas kehendak Allah cukup dapat diandalkan. Ketiga hal tersebut ialah: 1. Pengaturan keadaan sekitar. 2. Perasaan dalam batin atau pimpinan Roh Kudus. 3. Pengajaran Alkitab. Urutan 1, 2, 3 ini bukan menurut nilai kepentingannya, juga bukan menurut langkah atau tahapnya. Itu hanya sekedar menunjukkan adanya ketiga perkara tersebut. Ketika ketiga perkara tersebut memberikan kesaksian yang sama atau dapat sejalan di atas satu garis, itu dapat dipastikan sebagai kehendak Allah. Pertama, pengaturan keadaan sekitar. Lukas pasal 12 ayat 6 mengatakan, "Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 receh terkecil?" Matius pasal 10 ayat 29 mengatakan, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 receh terkecil? Kalau membeli 2 ekor 1 receh terkecil, 2 receh terkecil seharusnya hanya bisa membeli 4 ekor. Tetapi Tuhan berkata bahwa 2 receh terkecil dapat membeli 5 ekor. 1 receh terkecil dapat 2 ekor, 2 receh terkecil dapat 4 ekor,
dan ditambah seekor jadi 5 ekor. Itu membuktikan bahwa burung pipit sangat murah sekali. Namun, seekor burung pipit pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Allah kita. Ini dengan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa setiap peristiwa yang terjadi pasti telah melalui persetujuan Allah. Bila Bapa yang di surga tidak mengizinkan, seekor burung pipit pun tidak mungkin jatuh ke bumi. Barang yang semurah seekor burung pipit saja Allah mau perhatikan, apalagi kita anak-anaknya. Usaha Anda, keadaan sekitar Anda, suami atau istri Anda, orang tua atau anak-anak Anda, famili atau teman Anda, segala-galanya sudah diatur oleh Allah. Peristiwa-peristiwa yang Anda jumpai dari hari ke hari, semuanya di bawah pengaturan Allah. Sebab itu kita wajib belajar mengenal kehendak Allah melalui keadaan sekitar kita. Mungkin orang yang baru percaya Tuhan belum belajar menerima pimpinan Roh Kudus dan tidak begitu mengetahui ajaran Alkitab. Tetapi setidaknya ia dapat nampak pengaturan tangan Allah di dalam keadaan sekitar. Hal ini merupakan pengajaran pertama bagi kaum beriman. Yang kedua adalah pimpinan Roh Kudus. Memang tangan Allah dinyatakan melalui keadaan sekitar. Namun Allah tidak menyukai kita menjadi kuda atau bagal yang tidak berakal. Allah tetap ingin memberi pimpinannya di dalam batin kita. Roma pasal 8 ayat 14 menerangkan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang memiliki hayat Allah. Maka Allah tidak saja memimpin melalui keadaan sekitar, Ia pun berbicara kepada kita melalui Roh-Nya di dalam batin kita untuk memimpin kita. Kita adalah orang-orang yang dihuni oleh Roh Kudus. Maka kehendak Allah dapat kita ketahui dari lubuk batin kita yang terdalam. Pimpinan Roh Kudus dapat dibagi dalam 2 kategori. Kategori pertama ialah mendesak dari dalam. Ini seperti yang tercantum dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Dan pasal 10 ayat 19-20, kata Roh kepada Petrus, "Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang." Kategori kedua ialah mencegah atau merintangi dari dalam. Ini seperti yang tercantum dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6-7. Roh Kudus mencegah, dan Roh Yesus tidak mengizinkan. Kisah majikan dalam batin tidak mengizinkan. Yang kami tuturkan tadi tergolong dalam kategori kedua, yaitu mencegah dari dalam. Yang ketiga adalah pengajaran Alkitab. Kehendak Allah bukan hanya dinyatakan dalam keadaan sekitar, juga bukan hanya diberitahukan kepada kita melalui Roh Kudus yang berhuni di dalam batin kita, tetapi juga diwahyukan kepada kita melalui Alkitab. Kehendak Allah selama-lamanya tidak berubah. Orang-orang pada zaman lampau mengalami banyak perkara. Di sana Allah selalu menyatakan kehendaknya, dan semua perkara itu tercatat dalam Alkitab. Banyak prinsip atau teladan mengenai kehendak Allah telah tercantum dalam Alkitab. Maka, bila seseorang ingin mengetahui kehendak Allah, ia harus membaca Alkitab dengan seksama. Alkitab bukan sejilid buku yang isinya serba sederhana, melainkan sangat kaya. Kehendak Allah telah diwahyukan satu persatu di dalam Alkitab. Asalkan Anda melihat bagaimana ketentuan dalam sabda Allah di masa lalu, Anda akan mengetahui bagaimana kehendaknya pada hari ini. Allah tidak mungkin sebentar begini, sebentar begitu. Kehendak Allah yang ditujukan kepada kita pasti tidak akan bertentangan dengan ajaran-ajaran Alkitab. Tidak mungkin apa yang Allah anggap salah dalam Alkitab, Roh Kudus hari ini memimpin atau menyuruh Anda melakukannya. Firman Allah itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena itu, bila kita mau mengetahui kehendak Allah, mau mengetahui bagaimana Allah memimpin kita maju ke depan, kita harus banyak membaca Alkitab, juga membacanya dengan secermat-cermatnya. Saudara-saudari, harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah memiliki hayat. Batin kita telah dihuni oleh Roh Kudus. Maka hendaklah kita mohon Allah menunjukkan firman-Nya kepada kita melalui Roh Kudus. Kita juga perlu setiap hari membaca Alkitab dengan sebaik-baiknya, bahkan menghafalkan ayat-ayat Alkitab.
agar Roh Kudus dapat memakainya untuk berfirman dan memberi pimpinan kepada kita pada waktu yang diperlukan. Sekarang baiklah kita menggabungkan ketiga perkara di atas. Urutan ketiga perkara tersebut tidak tentu. Ada kalanya pengaturan keadaan sekitar datang dahulu, kemudian baru datang pimpinan Roh Kudus dan ajaran Alkitab. Ada kalanya pimpinan Roh Kudus dan ajaran Alkitab mendahului pengaturan keadaan sekitar. Pengaturan keadaan sekitar khusus bertalian dengan waktu Allah. Bila kita ingin tahu apakah perasaan dalam batin kita itu pimpinan Roh Kudus atau bukan, kita wajib mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah itu sesuai dengan ajaran Alkitab? Yang kedua, apakah ada pengaturan keadaan sekitar? Jika tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, sudah pasti bukan kehendak Allah. Dan jika tanpa pengaturan keadaan sekitar, itu pun masih perlu ditunggu, boleh jadi perasaan kita yang keliru, atau boleh jadi waktunya yang belum tiba. Dalam belajar mencari kehendak Allah, kita wajib mempelajari satu pelajaran, yakni takut keliru dan tidak subjektif. Kita boleh mohon Allah membendung setiap jalan yang bukan menjadi kehendaknya. Jika bukan kehendaknya, seekor burung pipit pun tidak mungkin jatuh ke bumi. Tetapi jika kehendak Allah, maka yang Allah perlihatkan kepada kita, baik di luar, di dalam batin, maupun di dalam Alkitab, niscaya semuanya berada pada satu garis lurus. Asalkan batin Anda jelas, ajaran Alkitab jelas, dan keadaan sekitar jelas, Anda pasti jelas akan kehendak Allah itu. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Amin.